warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nittadabi hudahu illa yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyya bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sayyida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu kali, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang terima olehnya. Salawat dan salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi yang telah sukses menjalankan visi misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Mari kita kuatkan iman, kita tingkatkan takwa, kita teguhkan akidah, dan kita upayakan istiqomah dalam diri kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattazawadu fa in khairal zad al-taqwa wattaqun ya uli al-albab." Artinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita semua sepakat bahwa hidup ini hanya sementara dan pastinya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu kunci agar seorang bisa selamat di dunia dan akhirat adalah dia bisa bersikap dengan sikap terbaik kepada Tuhannya, diri dia sendiri, dan kepada sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi. Kita selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri sendiri dan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan agar bisa berbuat baik terhadap ketiga hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Attaqallah hayyatu ma kun wa attabi al-sayyid al-hasanat tamaha wa khaliq al-nas biqal hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Bertakwalah kepada Allah, attaqallah hayyatu ma kun. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena seorang hamba setiap kali dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dituntut untuk bertakwa kepadanya. Dan bentuk takwa adalah sebagaimana yang
Akhtab bin Habib menyatakan, engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan darinya dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menjauhi kemaksiatan didasari dengan panduan dari Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan hukuman darinya. Dimanapun kita berada, dituntut untuk selalu menjaga takwa ini, karena Rabb yang kita sembah ketika kita berada di tanah asal adalah Rabb yang sama yang kita sembah ketika kita sedang safar dan dimanapun kita berada. Maka Rasulullah SAW memberikan kunci, kalau kamu ingin mendapatkan balas terbaik dari Allah, jagalah ketakwaan kepadanya dimanapun kamu berada. Hapus kejelekan dengan kebaikan. Pesan kedua, wattabi al-sayyid al-hasanat tamahwa. Hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Artinya adalah ketika kita merasa sedang tenggelam dalam perbuatan kemaksiat, ketika kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka salah satu di antara cara untuk menghapuskan dosa itu adalah dengan berbuat baik. Lakukanlah amal salih setelah melakukan perbuatan dosa itu. Bisa dalam bentuk kita melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, atau melaksanakan ibadah yang lainnya, termasuk sedekah, karena dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita akan mendapat penghapusan atas dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-salawat al-khamsu wal jum'at illa al-jum'ati wa ramadan illa ramadana mukhafirat ma bainahu ida at-tanab al-kabair. Di antara salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, melebur dosa-dosa yang terdapat di antaranya selama pelakuannya menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Janji Rasulullah SAW memberikan, orang yang mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, maka dosa perbuatan buruk tersebut akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Dan ini adalah bagian dari cara terbaik untuk bermuamalah kepada diri kita agar tidak terbebani dengan berbagai macam dosa yang kita lakukan. Kemudian pesan yang ketiga ada berakhlak baik. Waqkhaliq al-nas biqal hasan. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Karena dengan memberikan akhlak yang mulia kepada sesama, maka kita menjadi orang yang berharga di mata masyarakat. Manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lainnya. Status sosial akan menjadi hilang apabila orang itu memiliki akhlak yang tercela. Demikian sebagai khutbah singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi hadda al-yawma al-karimi wa nafa'ina wa ikum bima fi min al-salat wal sadaqat wa tilawat al-Qur'an majdi at-tati wa taqabal mayna wa minkum jami'a malina innahu al-hakim alimu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa tasbiru inna al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdana katsirana kamara washhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarika lahu irhammana liman jahada bi wa kafar washhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu alan wal wasri. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi mattasalatain bizar wa daun bi khabar. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wattaqul fawajis ma zarah wa mabatan wa hafizu wala astad wad duhur al-jum'at wal jama'at. Hadirin yang dirahmati Allah, komitmen takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa perilaku takwa akan mudah kita raih kalau kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari konsekuensi dari keimanan kita kepadanya. Iman tanpa diiringi perilaku takwa
yaitu berupa ihsan, maka sesungguhnya keimanan tersebut tidak sempurna adanya. Oleh karena itu, marilah terus kita berlahara dan perkuat iman kita, dan selanjutnya diwujudkan dengan ketakwaan kita yang semaksimal mungkin sesuai batas kemampuan yang kita miliki. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kehusukan hati agar kita senantiasa mendapatkan ampunan, hidayah dan bimbingannya. Rabbana fir lana wa li ikhwanina allazina sabbahuna bil iman wa la tas'ajal fi qulubina qila lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusina wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsana wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wasalahu min fadliyatikum wa zikrullahi akbar.